Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ke-17 dengan judul persiapan untuk hari Sabat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini sudah menjadi bagian kami. Saat yang indah ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus akan membantu kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya boleh menjadi berkat pengharapan dan kekuatan iman bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam Keluaran 20 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada permulaan dari perintah keempat, Tuhan berkata, ingatlah. Dia tahu bahwa di tengah banyaknya kekhawatiran dan kebingungan kita akan tergoda untuk memaafkan diri kita sendiri dari memenuhi persyaratan penuh akan hukum dan melupakan pentingnya yang sakral. Karena itu dia berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Sepanjang satu pekan kita harus memiliki Sabat dalam pikiran dan persiapan untuk mempertahankannya sesuai dengan hukum Allah. Kita bukan hanya untuk menaati hari Sabat sebagai masalah hukum. Kita harus memahami sifat rohaninya atas semua transaksi kehidupan. Semua yang menganggap Sabat sebagai tanda di antara mereka dan Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang menguduskan mereka dan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka yang akan membawa ke dalam praktik sehari-hari hukum kerajaannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka bahwa pengudusan hari Sabat dapat bergantung pada mereka. Setiap hari mereka akan memiliki persahabatan dengan Kristus dan akan meneladankan kesempurnaan karakternya. Setiap hari cahaya mereka akan bersinar bagi orang lain dalam perbuatan baik. Dalam semua hal yang berkaitan dengan keberhasilan pekerjaan Allah, kemenangan pertama harus dimenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Di sini persiapan untuk hari Sabat dimulai. Sepanjang pekan, biarlah orang tua ingat bahwa rumah mereka akan menjadi sekolah tempat anak-anak mereka akan dipersiapkan untuk pengadilan di surga. Biarlah kata-kata mereka menjadi kata-kata yang tepat. Tidak ada kata-kata yang seharusnya tidak didengar anak-anak mereka untuk keluar dari bibir mereka. Biarlah roh terhindar dari kejengkelan orang tua. Selama satu pekan hiduplah seperti saat melihat Tuhan yang telah memberikan Anda anak-anak untuk dilatih baginya. Latihlah bagi dia gereja kecil di rumah Anda, bahwa pada hari Sabat semua dapat dipersiapkan untuk beribadat di tempat kudus Tuhan. Setiap pagi dan sore hari hadir anak-anak Anda kepada Tuhan sebagai warisan yang dibeli dengan darah. Ajari mereka bahwa itu adalah tugas dan hak tertinggi mereka untuk mengasihi Tuhan dan melayaninya. Ketika hari Sabat diingat, keduniawian tidak akan diizinkan untuk mengganggu kehidupan rohani. Tidak ada tugas yang berkaitan dengan 6 hari kerja akan tersisa untuk hari Sabat. Sepanjang sepekan, tenaga kita
tidak akan dihabiskan dalam pekerjaan yang fana. Sedemikian rupa sehingga pada hari di mana Tuhan beristirahat dan disegarkan, kita akan menjadi begitu letih sehingga tidak bisa ikut dalam pelayanan kepadanya. Sebagai kesimpulan renungan kita, bagaimana cara mempersiapkan untuk hari Sabat? Yang pertama adalah sepanjang satu pekan kita harus memiliki Sabat dalam pikiran dan bersiap-siap untuk mempertahankannya sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua adalah persiapan hari Sabat harus dimulai dari rumah tangga. Apa yang kita perlu buat adalah pertama, kata-kata yang tepat, kemudian terhindar dari apa? Roh kejengkelan, ibadah pagi dan petang di rumah sebagai gereja kecil. Kemudian yang terakhir adalah jangan pernah menghabiskan tenaga untuk pekerjaan yang fana, sehingga pada hari Sabat kita sudah begitu letih. Untuk mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami telah merenungkan firman-Mu. Kiranya hati kami, pikiran kami senantiasa dipersiapkan di sepanjang pekan yang Engkau berikan bagi kami untuk memelihara senantiasa hari Sabat yang kudus. Sehingga dengan demikian pada hari Sabat tiba, hati kami, pikiran kami telah siap dan tidak ada pekerjaan dunia yang akan menghalangi kami untuk menyucikan hari Sabat. Terima kasih, kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami di dalam melakukan yang benar di mata Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Semoga kasih karunia dan kuasa dari Yesus Kristus menolong kita untuk senantiasa memiliki persiapan dalam menyucikan hari Sabat. Amin. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan ke-18 dengan judul Manna Ganda. Tuhan memberkati. Amin.